Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alam Lestari MTS, selamat berjumpa kembali. Kali ini kami coba membawakan cerita pendek dengan judul Masjid Penyelamat Dunia Akhirat. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Di sore hari yang cerah itu, seperti biasa, Jupri dan adiknya Aisyah mengaji di masjid yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Jupri beserta teman-temannya membuat kelompok, membentuk lingkaran mengelilingi gurunya yang bernama Ustadz Zul. Di bawah bimbingan Ustadz Zul, mereka melantunkan ayat suci Al-Quran. Sementara kelompok yang lain sedang menyimak bacaan Al-Quran yang sedang dibacakan Jupri beserta kelompoknya. Aku tidak tahu kenapa hari ini aku sangat bersemangat sekali mengaji, rasanya aku ingin menginap di masjid semalam ini saja, ucap Jupri di dalam hati. Seperti biasa, setelah mengaji Al-Quran, Ustadz Zul menyampaikan sedikit ceramah, sekitar 7 menit sebelum mereka pulang dari pengajian. Pada saat itu Ustadz Zul berceramah tentang ajal tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diperlambat. Tiba-tiba Jupri merasa takut, ia pun merasa aneh, karena jarang-jarang apabila mendengar ceramah Ustadz Zul, bicara tentang kematian ia merasa takut. Padahal sebelum-sebelumnya ia mendengar ceramah Ustadz Zul tentang alam kubur dan neraka dia biasa-biasa saja. Tapi anehnya, pada saat ini Jupri merasa takut, dan yang anehnya lagi, hampir selama seminggu terakhir ini, Ustadz Zul selalu ceramah tentang kematian. Pengajian pun berakhir pada jam 17. Adik Jupri, Aisyah mengajaknya pulang, tetapi Jupri merasa masih betah di masjid. Abang ayo kita pulang, ajak Aisyah. Aisyah, duluan saja ya, abang mau menunggu azan maghrib di masjid, jawab Jupri, tapi kan maghrib masih lama, bang. Kata Aisyah, biar saja, abang lagi pingin sendirian di masjid. Baiklah kalau begitu, Aisyah pulang duluan, ujar Aisyah. Aisyah pun pulang sendiri ke rumah. Setelah semua orang pulang, akhirnya Jupri pun sendirian di Masjid Baitur Rahman itu. Sebuah masjid yang menjadi saksi bisu dahsyatnya tsunami 21 tahun silam. Aku tidak tahu mengapa perasaanku jadi tidak enak. Mungkin gara-gara ceramah Ustadz Zul tadi, perasaanku jadi tidak enak. Pikir Jupri. Merasa perasaannya tidak enak, Jupri pun mengambil air wudhu. Semoga saja perasaanku menjadi lebih tenang, ucap Jupri dalam hati. Setelah Jupri mengambil air wudhu, perasaannya belum tenang, masih saja terasa tidak enak, akhirnya dia sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Alhamdulillah perasaanku agak lebih baik, ucap Jupri sendiri. Akhirnya, azan maghrib pun tiba dan Jupri pun langsung menyalakan mic dan segera mengumandangkan azan. Setelah selesai sholat isya, ia pun pulang dan pada keesokan harinya, itulah saat yang sangat memilukan terjadi di bumi Serambi Mekah Aceh. Gempa bumi dan tsunami Aceh pada hari Minggu pagi, 26 Desember 2004. Gempa terjadi pada waktu itu, tepatnya jam 7.58 WIB, kepanikan terjadi dalam durasi yang tercatat paling lama dalam sejarah gempa bumi, yaitu sekitar 10 menit, dan ketika tsunami mulai datang, Jupri dan Aisyah meninggalkan rumah mereka. Tapi mereka dipisahkan, Aisyah menumpang sepeda motor saat turun ke jalan. Sedangkan Jupri memilih pergi dengan sepedanya. Aisyah sempat melihat Jupri kelelahan menaiki sepedanya, tapi kemudian Aisyah kehilangan kakaknya, dan mereka pun terpisah di jalan, karena padatnya orang yang ingin menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Jalanan penuh dengan orang yang berupaya menyelamatkan diri, mereka semua menuju bukit dan tanah tinggi yang aman. Mereka bisa melihat gelombang datang di belakangnya. Gelombang kemudian menggulung banyak orang di dalam air, dan terlalu banyak mayat di mana-mana. Meskipun kejadian itu sudah lama, tetapi Jupri seorang pemuda yang sudah berusia 27 tahunan itu, masih mengingat dengan jelas gelombang tsunami yang datang 3 kali itu, dengan jarak waktu 15 menit. Inilah yang membuat begitu banyak orang tidak dapat bertahan. Sementara gelombang kedua dan ketiga kembali dan penuh sampah, hanya saja tidak sekuat gelombang besar pertama yang suaranya seperti helikopter. Bunyinya sangat keras. Dan setelah berjuang 5 jam, Jupri akhirnya bisa menyelamatkan diri.
ia terseret ke lantai 2 sebuah bangunan, sehingga dapat beristirahat dan berdoa. Ketika di dalam sebuah bangunan, Jufri ingat perkataan Ustadz Zul tentang ajal tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diperlambat. Jufri hanya bisa berdoa dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, apabila aku tidak selamat dalam bencana ini, aku mohon terima aku di sisimu. Dan apabila sekarang belumlah saatnya ajalku tiba, maka permudahlah aku untuk mendapatkan jalan keluar, dan pertemukanlah aku dengan keluargaku. Jufri berdoa sambil menangis. Selanjutnya, ia mencoba untuk menuju bukit dengan berenang. Setelah ia berusaha berenang, Jufri pun akhirnya sampai ke sebuah bukit. Dengan nafas yang sesak, Jufri ditolong oleh warga lainnya yang berada di atas bukit. Jufri diberi P3K, ia nampak kelelahan dan susah bernafas akibat berenang terlalu lama. Tapi untungnya Jufri dapat terselamatkan, keadaannya semakin membaik. Setelah keadaannya sudah agak membaik, Jufri langsung mencari keluarganya. Ia mencari-cari ibu, ayah, dan adik perempuannya, namun sayangnya terlalu banyak orang, sehingga ia kesulitan untuk menemukan keluarganya. Setelah 2 hari berlalu, akhirnya Jufri berjumpa dengan adik perempuannya, yaitu Aisyah. Ternyata Aisyah selamat, karena masuk ke Masjid Baitur Rahman, tempat di mana setiap sore hari mereka mengaji di sana. Masjid yang berjarak sekitar 500 meter dari bibir pantai ini, menjadi saksi bisu peristiwa 21 tahun yang lalu. Saat gelombang terjadi, hanya 9 orang yang selamat di masjid ini, 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, serta seorang bayi berumur 3 bulan. Saat gelombang pertama datang, setidaknya ada 138 orang yang berlindung di masjid ini. Saat gelombang kedua datang, warga yang berlindung di tempat ibadah ini masih berjumlah sama. Namun, saat gelombang ketiga datang, tiba-tiba air masuk entah dari mana dan menghanyutkan warga yang ada. Aisyah melihat pada saat itu, ketika gelombang ketiga, air masuk entah dari mana. Ada mobil yang menabrak dinding, lalu naik ke atas mimbar, hingga orang seperti diblender di air dan banyak orang di atas masjid jatuh. Sementara beberapa bangunan masjid bagian depan, seperti pagar dan kaca, atau sekitar 20% mengalami kerusakan. Untungnya Aisyah selamat dari kejadian itu. Setelah mereka bertemu kembali, akhirnya 2 kakak beradik ini mencari kedua orang tua mereka. Kegigihan perjuangan Jufri dan Aisyah memang mengharukan. Mereka tak kenal lelah untuk menemukan anggota keluarganya. Namun perjuangan dan harapan 2 kakak beradik tersebut untuk menemukan ibunda beserta ayahandanya kandas. 2 anggota keluarga tercinta mereka itu turut menjadi korban meninggal dalam bencana dahsyat yang menerjang sebagian besar wilayah Aceh. Sahabat Alam Lestari MTS, demikianlah cerita pendek kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.